Felix Xiao alasan penguasa buat rakyat bodoh. Untuk berbuat sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh individu dan nggak bisa dilakukan oleh masyarakat. Yaitu apa? Buat kebijakan. Karena itu tugasnya pemerintah. Pemerintah itu dibayar oleh rakyat untuk buat kebijakan. Buat kebijakan agar bapak-bapak itu bisa punya muruah, kehormatan di depan keluarganya untuk ngasih makan keluarganya dengan sesuatu yang baik. Kasih terus kemudian buat kemudian kebijakan agar ibu-ibu itu bisa mendapatkan bahan-bahan makanan terbaik yang ada di pasar dengan harga-harga yang sangat terjangkau agar dia bisa memilihkan dan dengan tangannya sendiri dan dengan kasih sayangnya dia bisa membuatkan makanan-makanan terbaik untuk anaknya. Jadi bukan diambil alih oleh pemerintah, tapi justru pemerintah itu tadi aku bilang menciptakan sebuah kondisi di mana orang-orang bisa mengakses yang namanya makanan itu melalui bapak dan ibu mereka. Kenapa? Karena itulah yang tidak bisa dilakukan oleh individu dan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena keterbatasan wewenang masyarakat dan individu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau logikanya pemerintah, misalnya aku sebelum mati pengen ngasih makan semua anak-anak Indonesia supaya anak-anak Indonesia tidak lapar. Itu bagus. Tapi kamu bukan individual. Kalau kamu individual ngomong begitu nggak ada yang protes. Semua orang akan nyanjung. Semua orang bilang keren banget. Jangankan ngasih makan seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak influencer yang cuma masak ngasih makan orang-orang di situ aja itu udah sangat kita respect banget. Aku bener-bener malah mau dukung. Aku malah bener-bener bisa nggak sih ada banyak influencer-influencer yang lain. Tapi kita harus tahu bahwa si influencer beda dengan masyarakat, masyarakat beda dengan pemerintah. Atau misalnya kita juga sudah punya banyak sekali ormas-ormas yang khusus ngasih makan orang. Banyak banget masjid-masjid yang ngasih makan sedekah Jumat misalnya dan segala macamnya. Nah, tapi balik lagi, kalau pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat? Karena kalau logikanya, pemerintah harus turun tangan langsung ngasih makanan gratis. Kenapa enggak pemerintah juga langsung jagain rumah-rumah kita? Karena berbicara tentang konsep negara modern yang ada dua itu, pertama adalah ngasih makan, yang kedua adalah ngasih keamanan. Kan nggak mungkin kan pemerintah langsung jaga rumah kita kan. Nah, artinya ini nih konsepnya nih. Nah, kalau gitu kita bahas lagi. Apa sih bahayanya? Kan nggak ngerugiin orang, ngerugiin masalahnya. Bukan nggak ngerugiin orang. Kalau tadi kan kita bahas kalau Rasul ya. Nah sekarang aku mau bahas tentang sesuatu yang lain nih. Aku mau bahas tentang apa ruginya MBG. Ini kan juga sebenarnya yang sering disampaikan banget sama pemerintah. Kan ini kan nggak merugikan. Ini kita ambil dari uang yang sudah pasti dikorupsi. Nih, aku kasih tau ya. Ada seorang suami ngobrol sama istrinya. Karena balik lagi aku sering menganalogikan bahwasanya negara itu kayak keluarga. Ada seorang suami ngomong sama istrinya bahwasanya anak-anak dia itu nggak ada makanan. Sorry, bukan nggak ada makanan. Anak-anaknya nggak bisa sekolah. Atau anak-anaknya punya keperluan yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dipenuhin. Sementara ketika ngomong, bapaknya ini bilang gini, duitnya nggak ada. Lah, kemarin duitnya kemana? Abi kan ada dapat gaji. Ya, duitnya sudah saya pakai untuk misalnya pergi mancing, dia bilang gitu. Lalu terus kemudian dikatakan, lah tapi anakmu ini loh ada keperluan-keperluan yang lebih wajib dilakukan. Terus bapaknya bilang, ya aku udah habisin untuk pergi mancing daripada aku main cewek misalnya. Daripada aku misalnya main judi. Nah, nggak bisa gitu ceritanya. Kenapa? Karena membandingkan dengan satu kejahatan yang lain atau membandingkan dengan satu keburukan yang lain tidak menjadikan keburukan itu jadi bagus. Tidak menjadikan keburukan itu jadi kebaikan. Contoh ya, ada orang bilang sama aku, Ustadz lebih bagus mana? Orang yang pacaran satu atau orang yang pacaran tiga di saat yang sama? Ya dua-duanya jelek. Dua-duanya adalah sebuah maksiat. Membandingkan satu maksiat dengan maksiat yang lebih besar tidak menjadikan maksiat itu jadi sebuah kebaikan. Atau dalam hal ini kalau kita katakan membandingkan MBG, pembelanjaan kepada MBG yang tidak terlalu tepat misalnya dengan terus kemudian mengatakan ini sudah pasti duitnya akan dikorupsi, tidak menjadikan itu juga menjadi valid. Kenapa? Kalau mau fair, dilihat tuh ada apa aja yang bisa dilakukan dengan duit 300 triliunan lebih itu. Katanya MBG kan 300 triliunan lebih, belum lagi Kopdes yang rencananya mau 80.000. 80.000 kalau satunya katanya 3 miliar, katanya ya 3 miliar. Berarti berapa tuh? 204, jadi kayak ngitung-ngitung ya. Berapa? 80 kali 80 kali 3 miliar. Berarti ya sekitar 240 triliun ya. Nanti coba hitung sendiri ya. Jadi 240 triliun kalau untuk Kopdes yang satunya 3 miliar itu kan ngeri banget tuh. Maksudnya
besar banget juga pembelanjaannya. Tidak bisa dikatakan daripada dikorupsi mendingan gue kasih MBG. Nggak gitu. Karena prioritas Indonesia tuh harusnya ada banyak banget. Dan kita sudah bilang bahwasanya pendidikan itu harusnya sih lebih diutamakan. Karena balik lagi, kita tahu bahwasanya kezoliman tuh dilahirkan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Artinya, kalau kita ngasih makan orang, tapi tidak diimbangi dengan pendidikan, sebenarnya kita bukan kita bukan solving problems, but instead we are creating another problems. Kenapa? Karena kita membesarkan orang-orang yang mereka tidak dapat proper education yang justru akan jadi beban di masa depan. Ini problem yang harusnya dilihat. Bukan terus kemudian cuma daripada dikorupsi mendingan aku kasih makan. Nah, di sini nih kita harus lihat juga mental pemerintah itu harusnya memang mental sebagai seorang penggembala. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ru'iyatihi. Sesungguhnya pemimpin itu adalah sebagai seorang penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia gembalakan. Al-imamu ra'in artinya adalah apa? Cara berpikir seorang penggembala sebagai seorang yang menjadi pemimpin daripada rakyatnya itu adalah dia harusnya investasi. Dia harus berpikir bukan sebagai seorang pengusaha. Kalau pengusaha pengennya instant gratification kan gitu kan ya. Jadi hasil nyata langsung. Kalau gua keluarin ini hasilnya apa? Pendidikan itu investasi dan itu nggak cepat. Dan kita udah tahu kan 15-20 tahun baru kita kelihatan orang-orang seperti apa. Tapi mungkin kalau orang-orang lapar dikasih makan langsung kenyang sekarang. Tapi balik lagi, kalau kita kasih orang ikan, dia akan kenyang hari ini. Tapi kalau kita kasih dia kail, dia akan kenyang seumur hidup dia. Atau kalau kita kasih ikan, lalu terus kemudian dia cuma kenyang pada saat itu. Kalau kita ngasih dia cara untuk dapat ikan, maka dia akan kenyang selama-lamanya. Harusnya seperti apa? Ya kasih dia ikan hari ini, ajarin dia untuk mancing di besok kan gitu harusnya kalau idealnya. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi masalahnya edukasinya tidak berbanding lurus dengan apa yang dilakukan dengan ngasih makan. Buktinya apa? Sekolah-sekolah sama terus kemudian SPPG. Lebih bagus SPPG daripada sekolah. Lalu terus kemudian jembatan. Lalu terus kemudian infrastruktur untuk sekolah. Gaji guru gitu kan ya. Masya Allah itu kan UMR itu rendahnya luar biasa untuk guru gitu kan. Gaji guru tuh sangat ngeri banget. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang ngajarin. Makanya ketika kemarin aku ngobrol sama Mukmin, aku bilang, tapi kan pemerintah bilang, setidaknya Anda tidak pernah merasa miskin sih. Karena kalau Anda pernah merasa miskin, setidaknya ketika Anda pergi ke sekolah, Anda dapat makanan di sekolah. Karena penelitian kami menunjukkan banyak banget siswa-siswa yang ke sekolah karena MBG. Lah perasaan dari dulu sekolah-sekolah tuh rame sebenarnya. Mau ada MBG atau tidak. Tapi mereka mungkin merasa karena ada MBG rame. Terus Mukmin jawab gini, ya mendingan mana? Ke sekolah nggak ada makanan atau ke sekolah nggak ada gurunya? Karena kalau sekolah nggak ada makanan itu masih namanya sekolah. Tapi kalau sekolah nggak ada gurunya namanya restoran. Kalau nggak ada makanan itu kan kadang-kadang mikir sederhana gitu ya. Nah balik lagi kalau gitu, kalau kita berbicara berarti mentalnya adalah harus mental pemimpin, mental seorang pelayan, bukan mental seorang pengusaha. Karena kita tuh menunjuk orang untuk mengelola dana yang kita berikan pada mereka. Dan ingat loh, pemerintah tuh tidak boleh berpikir bahwa itu uang mereka. Daripada dikorupsi, mendingan aku pakai untuk ini. Karena pemerintah itu adalah orang-orang yang digaji daripada pajak. Sedangkan rakyat itu yang bayar pajak. Sehingga mereka tidak boleh tuh berpikir bahwasanya mereka boleh melakukan apapun sekendak dia. Nah, ini problemnya nih. Jadi MBG itu merugikan nggak? Merugikan. Pertama, bagi masa depan ini bisa jadi sebuah justru problem yang baru. Yang kedua, merugikan karena itu adalah harusnya kita bisa berbuat banyak dengan dana-dana itu untuk misalnya investasi kepada pendidikan, investasi kepada infrastruktur yang mendukung kepada pendidikan. Dan yang ketiga, apalagi dikorupsi. Banyak banget penyelewengan. Kenapa banyak penyelewengan? Karena dibuatnya instan, dibuatnya langsung asal jadi, nggak direncanakan terlebih dahulu. Kita sudah tahulah, ya aku sih nggak apa-apa sih, karena wangsit juga nggak apa-apa sih, asal direncananya bagus. Kan wangsit doang kan tidak cukup,
Aku sering banget bikin program di Yuk Ngaji karena sesuka aku aja, boleh, nggak ada masalah. Aku juga sering banget. Tapi kan setelah kita pengen buat ini kan kita lempar tuh ke orang. Ini kira-kira gimana? Ada masukan atau enggak? Ayo kita coba untuk lihat apa plus dan minusnya dan seterusnya. Ya itu namanya ujian, namanya diuji. Nah tapi kan enggak. Nah karena enggak terjadi seperti itu, dibuat pokoknya, udah banyak banget. Terus kemudian korupsi yang bisa kita lihat. Belum lagi ini yang baru. Kan katanya Ustadz pendidikan penting. Tuh pemerintah sudah buat URI, Universitas Republik Indonesia. Ya bahan lagi tuh. Karena balik lagi ya, begitu ada anggaran, gini logikanya ya. Begitu ada anggaran, itu orang-orang jahat akan mencium. Jadi gitu. Nah, kenapa orang bisa jahat? Karena nggak ada pendidikan guys, itu masalahnya tuh. Nah, yang ada tidak dimanfaatin, bikin yang baru. Dan yang baru itu akhirnya karena banyak banget yang tidak jelas, itu banyak sekali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk dikorupsi. Itu masalahnya. Kenapa korupsi itu bisa banyak? Makanya ketua BGN kena, terus kemudian banyak banget di bawah-bawahnya kena. Karena potensi korupsinya besar banget dengan duit sebanyak itu, dengan aturan-aturan yang minim. Karena aturan-aturan itu kan sebenarnya adalah bagian daripada untuk memperkecil yang namanya korupsi. Jadi merugikan nggak? Ya merugikan banget. Dan akhirnya yang terlunta-lunta, yang akhirnya kena efek daripada kebijakan-kebijakan ini adalah artinya siapa? Ya balik lagi masyarakat. Dan yang terakhir, kerugian. Lagi adalah kerugian akibat tidak berpikir kritis. Di Roma, ketika pejabat-pejabat sudah banyak yang korup dan ketahuan, hidupnya bermewah-mewah, dan banyak banget kezoliman di tengah-tengah masyarakat Roma pada saat itu, maka pemerintah Roma itu tidak menyelesaikan masalah itu. Karena mereka nggak mau. Ya ngapain menyelesaikan masalahnya, berarti kan aku tidak bisa bermewah-mewah lagi. Aku nggak bisa pakai baju-baju bagus lagi. Aku nggak bisa pakai terus kemudian aksesoris bagus lagi. Aku nggak bisa menikmati kehidupan happy-ku lagi nih. Aku nggak bisa terus kemudian untuk happy, enak-enakan lagi hidupku. Nah mereka nggak mau nyelesain. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sebuah strategi yang namanya adalah bread and circus. Jadi mereka memperbanyak sirkus, entertainment, dan mereka bagi-bagi roti. Bukan untuk memperbaiki keadaan. Bukan fokus pada apa yang salah pada mereka. Tapi mereka membagikan roti dan membagikan hiburan supaya rakyat diem. Atau dengan kata lain, pembodohan publik. Ini yang sekarang, mudah-mudahan enggak ya. Tapi ini aku takutkan terjadi di Indonesia. Pembodohan publik dengan memberikan makanan gratis. Nah aku khawatir dengan itu orang-orang jadi malas mikir dan merasa dunia baik-baik aja. Buktinya masih banyak orang-orang yang makan dan seterusnya. Dan kita tahu, andai nih, kita coba berandai-andai aja. Kita berandai-andai aja. Kemarin kan sudah ada sebuah survei ya. Survei kecil-kecilan sih, tapi mewakili. Tentang mengapa orang memilih misalnya Presiden Prabowo misalnya. Ada yang ketika habis nyoblos, terus kemudian mereka ditanya, kenapa milih Presiden Prabowo? Ada jawabannya adalah 3 nih. Gemoy, yang kedua adalah kasihan, yang ketiga adalah lucu, gitu kan? Itu 3 jawaban yang mendominasi: gemoy, kasihan, lucu. Dan aku sedih sih ketika melihat itu. Kenapa? Karena kita nggak nyari pemimpin karena lucunya. Karena kalau kita nyari pemimpin karena lucunya, Arif Brata tuh lucu tuh, Panji tuh lucu tuh. Enggak ding, Panji nggak lucu sekarang. Panji sekarang serem, gitu kan ya. Siapa lagi ya? Komeng tuh lucu tuh. Kalau kita mau nyari lucunya, pelawak tuh kita yang harus cari lucunya. Kalau kita cari gemoynya ya, dalam level apa kita nyari gemoy sih? Level apa sih kita nyari gemoy? Maksud kita nyari orang gemoy itu untuk level apa sih? Apa ya? Sirkus kali ya? Ya kan maksudnya, kalau iya bener sirkus. Berarti kalau misalnya contoh kayak kalau kita nyari badut ya misalnya, itu kan harus yang lucu ya. Nah berarti kalau kita mau nyari yang lucu ya untuk badut gak ada masalah. Maksudnya, ya gemoy bukan lucu ya. Lucu kan tadi pelawak ya, gemoy lah. Ya kalau enggak, ya tulislah apa saran dan kritik. Kapan sih kita nyari orang gemoy gitu misalnya. Mungkin istri-istri yang mau nyari ini ya, pasangan-pasangan yang cabi gitu kali ya. Yang nggak red flag gitu kali. Maka caranya yang gemoy gitu ya. Terus kesian, kita cari pemimpin yang kesian. Gimana nih cerita ini? Maksudnya, kapan sih kita cari pemimpin, kapan sih kita cari orang kesian gitu kan ya. Ada banyak sih, ada banyak orang-orang yang diterima
ketika nembak, ketika pacaran itu karena kesian tuh. Tapi aku nggak tahu outcome daripada kesian nih. Kalau mungkin pernikahan aku masih punya dalilnya ya. Karena dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu dikatakan bahwasanya Zainuddin berkata bahwasanya cinta punya banyak pintu. Dan pintu yang paling bagus itu adalah pintu kasihan. Itu kalau pernikahan sih. Tapi ini kan kita milih pemimpin ya. Kalau milih pemimpin kita udah tahu bahwasanya Rasulullah mencontohkan yang paling penting dalam kepemimpinan itu adalah keadilan. Keadilan itu yang paling penting. Kalau ditegakkan maka tegaklah sebuah pemerintahan gitu maksudnya. Kalau pemerintahan itu tidak ada keadilan maka dia akan hancur. Ya tapi balik lagi lah. Kan ini kan cuma berpikir ya, berpikir iseng. Kalau andaikan Pak Presiden Prabowo misalnya ketika dia dipilih karena 3 hal itu, berarti bukan karena kecakapan dia pidato, bukan. Dia dipilih ya kebanyakan karena tadi gemoy, makanya ketika kampanye kan yang diunggulkan adalah tadi misalnya kayak goyangnya, lalu terus kemudian kayak lucunya dan segala macam, makanya kebawa-bawa sampai sekarang ya. Nah itu misalnya karena 3 hal tadi, kita andaikan kalau misalnya ada orang sudah mulai naik edukasinya misalnya, literasinya dia naik, dia ngerti nih bagaimana harusnya negara ideal itu, dia ngerti nih bagaimana pemerintahan yang ideal itu, dia bisa dapat perbandingan nih di antara semua pemimpin-pemimpin ini, yang mana mereka udah punya banyak perbandingan dan mereka tahu mereka mau pemimpin seperti apa. Yang jelas mereka sudah tahu bahwasanya pemimpin yang dituju itu adalah yang pertama yang bisa berbuat adil, yang bisa punya kapabilitas, yang bisa berpikir strategis, yang bisa berkomunikasi lebih baik, yang bisa terus kemudian tidak provokatif, yang bisa tidak terus kemudian ngelihat satu hal langsung reaktif misalnya, tapi benar-benar visioner, pemimpin yang benar-benar pemimpin yang punya skill gitu kan ya. Andaikan misalnya mereka sudah dapat pengetahuan semua itu, kira-kira apakah mereka akan memilih pemimpin yang seperti sekarang atau wakilnya yang seperti sekarang? I don't think so. Mungkin itu adalah sebuah alasan kenapa Indonesia nggak perlu pintar.